Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya tentunya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya bapak-bapak ibu-ibu. Oke, setelah saya terbiasa dengan roastingan-roastingan yang tanda kutip sultan, kalau kata ala-ala teman-teman di ala-ala, yang 250 gram itu range harga saya adalah 98 sampai ke atas sampai 180. Beberapa teman dari kopi-kopi ala-ala suka-suka merekomendasikan saya untuk mencoba roaster dari yang murah-murah. Jadi saya udah so far udah saya coba dari kafein, Tageto, dan ini dari bukan Tageto ya, Genesis. Nah, ini baru dari Tageto. Tapi dari Genesis kemarin saya bahas tentang baru ibu kos ya. Yes, ibu kos. Lupa saya. Baru kemarin udah lupa. Nah, hari ini karena saya mau yang beda, jadi saya buka yang Tageto aja ya. Tageto ini baru datang bersamaan dengan siapa ya, Mapiole habis. Pas kita akan cek. Tageto itu saya direkomendasikannya, aduh ribet ya, robek aja dah. Tipikal saya kalau buka pack nggak pernah rapi. Tageto itu saya direkomendasikan sama beberapa temen di ala-ala itu adalah si blendnya apa ya, si Hoku apa si Koku ya teman-teman. Sebentar saya cek dulu ya. Saya tuh termasuk orang yang lupa asli untuk ini. Oh yes, saya beli 3 karena biar hemat ongkir. Saya beli 3 dari Tageto sekaligus. 3 dari Tageto, 3 dari Genesis ya. Oke. Hokkaido, saya beli Hokkaido. Lalu saya beli puntang Red Honey. Tampaknya menarik. Saya punya puntang grade A, grade 1 dari mana? Dari Genesis. Kita akan adu. Wah, pas banget nih. Sama-sama puntang, kita akan adu. Sama-sama blend tanda kutip murah dengan kualitas mewah kata teman-teman. Lalu ini nanti aja kita akan, karena kalau ngebrew single origin itu butuh mood kalau saya, jadi nanti aja kita sisihkan. Lalu ini juga nanti kita sisihkan karena rekomendasi teman adalah di Tagetonya si Shikoku. Ternyata Shikoku ini terdiri dari 50% Arabica dan 50% Robusta. Arabicanya kalau nggak salah, kalau saya baca-baca ya, ada dari 3 jenis kopi, Gayo, Malabar, dan Kintamani. Jadi Arabicanya triple single origin, lalu Robustanya dari Lampung kalau nggak salah ya. Oke, dia bilang si grade A Arabica dan grade A Robusta. Let's see. Kata teman saya sih wajib coba dengan harga murah. Kita buka langsung, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Let's check it out. Kita ngecek ya. Kebetulan saya mau kopi susu aja ya. Apa espresso? Kopi susu aja. Besok pagi saya akan bikin espresso karena ini weekend. Jadi besok pagi saya bikin espresso. Sore ini jam 4 sih. Enggak. Jam berapa sekarang? Jam 3. Jam 3, jadi saya akan bikin espresso aja. Kopi susu aja. Es kopi susu. Kita akan bikin es kopi susu. Kita akan lihat bijinya dulu ya. Harganya berapa ya? Lupa saya. Harganya tuh 30, ada ininya ya. Bentar saya cek ya. Harganya itu setelah saya cek 37.500 untuk berapa? 250 gram. Lumayan murah ya. Kita lihat binnya, lalu kita lihat roastingannya. 1, 2, cium dulu. Dibuka, lalu kita cium.
Hmm. 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 Aromanya biasa aja. Aromanya biasa aja. Lalu binnya ada belang bonteng. Kalian bisa lihat sini. Binnya lumayan belang bonteng. Nah, ini grade A, sama-sama grade A. Arabikanya grade A. Kita tuang sebagian dulu ya. Oke. Saya lanjutkan bikin perbuatan kopi susunya. Kita akan timbang. Saya akan set di 15 gram. 15 gram ya. 18 gram aja dah. 18 gram is my idola. Kebanyakan. Oke. Habis saya nyicipin dengan kopi susu 18 gram. Ini 18 gram nih kalau nggak percaya. 19 gram. Gembel. Oh enggak. Kurangin dikit ya. Kurangin yang warna belang bontengnya. Pas 18 gram. Setelah saya cicipin nanti kita akan bikin konklusi ya. Objektif ya. Sip. Saya giling halus. Oke. Ketika digiling aromanya enak. Saya banyak maunya. Pakai robusta, full robusta, pas digiling terlalu lumayan sih aromanya. Lumayan lah, walaupun gak se-strong kopi yang biasa saya beli di medium dark. Ini sih kalau melihat warna kita udah bisa lihat lah, ini bukan medium dark ya. Dark. Ini medium aja. Kalau lihat warna medium. Tadi kalian lihat bin juga kan, roastingannya di area situ lah, bukan di medium dark. Kalau di medium dark kalian bisa lihat di mapiola saya tuh. Atau kalau kalian mau lihat dark di kopi-kopi Starbucks yang saya beli itu dark. Atau Quintinos Archipelago, itu dark. Itu. Oke, nah saya nggak akan pakai Aeropress yang ori. Ternyata saya lebih suka yang KW ya. Aeropress ini lebih kokoh, lebih gimana gitu. Saya pakai ori KW aja lah. Pakai KW. Pakai paper filter tentunya, lalu di attach sama fellow, lalu saya lock. Oke, lalu saya tuang. Sip. Kita akan mencicipi kopi susu. Oke, udah jadi, udah datang air panas ya. Bakso Malang nih. Saya set 60 ml air ya. Langsung aja. 60. Dikit lagi. Aduh, 61, 62 lagi, rasa banget. Kita aduk aja. Nggak apa-apa. Saya aduk dulu ya. Pindahin dulu deh. Diaduk sampai merata. Kalau pakai Aeropress ini mau KW atau ori, ketika dia pakai fellow sama aja, tapi ketika cuman paper filter dia akan sedikit
mengalami kebocoran. Saya belum bandingkan apple to apple sih. Kalau ada arabikanya itu dia lebih warnanya lebih begini nih, compare si Genesis yang full robusta ya. Oke, kita press. Saya pakai KW. Sip, mantap, mantap sekali, mantap sekali. Nah, ini warnanya, warna si istilahnya, oke, istilahnya apa ya, krema KW, krema fake krema ya, nggak apa-apa lah, yang penting apa, enak. Saya akan set di 200. Oh ya, nih saya pakai es batu, bukan es batu ya, besi, esnya dari besi, apa sih istilahnya, lupa lah, biar nggak mengubah rasa katanya. Ya, oke lah, ide bagus, thank you loh yang udah ngasih ide. Saya pikir harganya mahal ternyata ya. Oke, ini ya, dituang. Kita lihat ini kan 200, kalian nggak percaya, 200 lebih dikit. Lalu kemarin saya pakai 60 di robusta 44 hasilnya. Sekarang kita cek ya, sama ya, hebat loh, presisi juga ya gua cek. Nih nampak lebih ini ya, lebih warnanya lebih light ya, padahal sama-sama di 60 dibanding dengan kemarin full robusta. Tapi ya nggak apple to apple, karena kemarin robusta saya pakai es batu, ini pakai es ala-ala. Yang penting dia create dingin sih sebenarnya. Oke, saya foto dulu buat head. Saya foto headnya. Kita akan cicipin bersama teman-teman seperti apa rasanya si Tageto ini. Kata teman-teman sih recommended banget, enak banget. Kita cobain. Oke, 1, 2, 3, dingin. Oke lah. Sip, cukup sekali lagi deh. Oke, kotor banget ya mejanya. Cek. Oke. Apa ya? Oke, banyak oke-nya nih. Oke atau enggak nih? Jadi gini, saya memang sengaja beli, penasaran karena beberapa teman cobain dong gitu. Nah, akhirnya saya panas kan, panas. Ya udah, saya cobain sekarang. Oke, overall secara walaupun dia bilangnya grade A, Arabica dan Robusta, tapi secara sortir menurut saya, ini ngomongin grade A ya, jangan ngomongin harga dulu, ngomongin klaim dulu. Menurut saya bitnya masih banyak yang cacat, jadi masih banyak yang gerombal-gerombal dan patah-patah. Jadi bicara grade A menurut saya bukan grade A. Lalu bicara soal roasting, belang bonteng, oke, masih nggak apa-apa juga. Toh harganya kan 37.500, jadi masih bisa dimaklumin buat, karena gini, kalau saya terlalu subjektif, nanti jatuhnya
menjatuhkan gitu, maksudnya kayak menyepelekan, padahal nggak se itu juga. Saya mencoba menurunkan ekspektasi saya yang biasa beli kopi dari roster-roster Sultan, karena saya mesti anyway saya nggak bisa membandingkan apple to apple antara katakanlah Quintinos dengan si Tageto, nggak bisa. Jadi stay di Tageto, as a Tageto dengan harga yang segitu. Lalu secara rasa menurut saya masih kurang maksimal. Saya masih suka kemurahannya Puncak Kejora, itu enak menurut saya dengan harga yang murah juga. Ini walaupun triple Arabica tapi nggak ada ya sesuatu yang menonjol di situ. Malabar yang nggak berasa, padahal Malabar itu punya karakteristik yang enak banget buat saya. Ada aroma tertentu di Malabar yang biasa diangkat. Kalau Bali sih bukan idola saya juga, Gayo juga bukan idola saya, dan mungkin too much si robustanya. Jadi lebih kencang robustanya buat saya dibanding dengan 50% arabikanya ini. Jadi secara rasa masih dominan si robustanya kalau buat saya ya. Nggak tahu buat teman-teman, masih berasa robustanya, tapi masih enak, masih bisa diminum lah, masih layak diminum lah. Dengan harga segitu ya masih oke lah menurut saya, masih layak dibeli dengan harga 37.000. Nggak terlalu ancur-ancur banget, nggak terlalu babak belur banget, nggak terlalu gimana banget, masih layak dibeli. Tapi bukan saya target marketnya mungkin. Khusus si Koku bukan saya. Mungkin saya nggak akan beli lagi karena ini rekomendasi teman-teman, jadi ya udah saya cobain seperti apa yang biasa teman-teman di sana beli, ya udah saya cobain lalu saya ungkapkan di sini. Seperti itu yang saya lakukan, kurang lebih ya, nggak ada sesuatu yang spesial. Tapi mungkin besok saya akan bikin espresso pagi-pagi, kayak gimana rasanya kita cek ya. Espresso saya pakai Espresso Mirage supaya dapet kelembutan si krema dari espressonya dan rasanya lebih enak. Kalau bicara tentang rekomen nggak sih dengan harga segini, ini masih rekomen menurut saya karena nggak belang bontengnya nggak terlalu parah banget. Untuk rasa masih bisa diterima di harga yang segini ya. Tapi seperti yang saya bilang, saya nggak apple kan, tapi buat saya ini kurang masuk buat lidah saya, tapi masih bisa diminum buat saya. Kalaupun memang bukan yang aduh nggak enak banget sih gitu, bukan itu, masih bisa diminum, itu aja. Harganya oke. Thank you buat teman-teman yang udah merekomendasikan saya Tageto, yang si Koku tepatnya. Nanti saya akan coba si yang Hokkaido nya kayak gimana ya, murah juga, lebih mahal kayaknya, lebih mahal dari si Koku. Oke, sekali lagi buat teman yang pengen nyobain Tageto mungkin bisa komen di kolom komen, akan saya sharing beberapa gram lah. Ini kan 250 gram, saya nggak akan habiskan 250 gram. Belakangan ini saya sering-sering karena saya pengen orang lain merasakan apa yang saya rasakan, walaupun dari kantong pribadi saya ya. YouTube saya belum menghasilkan duit anyway. Jadi kalau ada yang bilang kopi setelah saya bikin saya buang, nggak masuk akal karena itu duit saya sendiri dan nggak mungkin saya buang. Oke, segitu dari saya. Konklusinya bukan konklusi tapi itu kesimpulan saya aja. Setiap orang punya kesimpulan masing-masing. Kopi itu masalah selera, bebas menerjemahkan seleranya masing-masing. Si Koku cocok di orang lain belum tentu cocok di saya, atau X cocok di saya dan belum tentu cocok di orang lain. Tapi kalau buat saya si Koku Tageto ini kurang klik, kurang ada sensasi yang enak banget yang ketika minum. Kalau saya presentasi ke klien tuh, ketika saya kasih satu slide iklan saya, klien tuh bilang gini, gua tuh butuh yang ketika lihat anjing nih iklan gitu. Nah, ketika saya minum kopi keluar kata anjing nih enak banget. Nah, itu menurut saya yang ekspresi yang bisa dikeluarkan. Tapi ini ya gitu ya, tahu ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.